yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara-mutiara yang indah. Setelah ditemukannya satu yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur, kemuliaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. Selamat hari Minggu, Shalom. Shalom. Kabar semua, Bapak Ibu saudara Kristus. Ada sukacita hari ini? Amin. Karena Allah kita Allah yang dahsyat ya, jadi kita selalu bersukacita. Nah, di sore hari Minggu ini kita akan di-charge lagi iman kita supaya kita mulai bangkit. Ya. Pembacaan hari ini dari Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46 dengan tema hidup damai di kerajaannya. Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang hal kerajaan surga. Di dalam bacaan ini ada dua perumpamaan, yaitu harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Jadi di dalam Injil Matius ini pasal 13 memang Tuhan Yesus memberikan berbagai macam perumpamaan. Pembacaan kita ayat 44 sampai 46 tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Kristus, pada zaman itu ya adalah menjadi kebiasaan orang-orang menyembunyikan hartanya di dalam tanah. Mengapa? Karena pada waktu itu memang tidak ada bank. Jadi banyak pencurian, perampokan yang sering terjadi. Orang-orang yang mempunyai harta banyak itu dikenakan pajak dan tanah. Lagi pula di saat itu sering tentara-tentara atau orang-orang asing itu menyerbu rumah rakyat, merampas harta. Jadi itulah sebabnya tanah adalah tempat persembunyian harta yang paling aman. Sayangnya, ya setelah disimpan ditimbun dengan tanah, harta itu kadang terlupakan karena mungkin yang sang pemilik harta itu pergi jauh, sehingga dia tidak kembali, mungkin dia meninggal atau mungkin dia lupa, atau bisa juga yang punya harta itu tidak menceritakan kepada keluarganya bahwa dia punya harta di bawah tanah, sehingga pada waktu dia meninggal harta itu menjadi terdiam. Ya. Pada zaman Tuhan Yesus dulu, lahan-lahan yang kosong sering disewakan untuk digarap, untuk tanian, untuk perkebunan. Nah, pada waktu orang menggali ya, tanah lahan itu, yang menemukan harta karun di dalam tanah. Ya, jadi harta karun itu bisa seperti uang emas, bisa juga emas, perak, intan permata, dan lain-lain yang berharga. Tentu saja orang itu sangat bersukacita, ya. Dia waktu menggali tanah itu dia
dikatakan mereka yang sudah kenal Tuhan Yesus tetapi berbalik berbuat jahat, maka keadaan mereka akan lebih buruk dari sebelumnya. Nah, ini kita harus waspada ya teman-teman. Jadi kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita harus stabil di dalam iman. Jangan kemana-mana, karena 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 21 mengatakan keadaan mereka akan menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Selanjutnya, perumpamaan Tuhan Yesus mengenai mutiara yang berharga. Mutiara yang berharga ini dikatakan seorang pedagang mencari mutiara setelah menemukannya, ia sangat bersukacita, ia pulang ke rumahnya, menjual miliknya dan membeli mutiara yang berharga. Bapak Ibu, pertanyaannya ya, kenapa sih Tuhan Yesus kok kasih contohnya mutiara? Kenapa nggak emas, perak, intan, dari intan, batu safir, pokoknya batu-batu yang berharga? Kenapa sih contohnya mutiara? Emas, perak, intan, dan lain-lain itu adalah batu-batu berharga yang sebelumnya terbungkus lumpur, pasir, batu-batu ya di dalam tanah, di mana prosesnya harus ada campur tangannya manusia. Harus manusia bisa mengolah ya, dilebur dalam perkataan lalu bisa memperoleh indahnya permata, indahnya emas, murninya perak. Ini berbeda dengan mutiara. Ya. Kalau mutiara terjadi dari proses alam yang murni tanpa campur tangan manusia. Mutiara itu terjadi dari seekor kerang, ya, seekor kerang itu apa ya? Kerang itu membuka rumahnya jadi mencari makan. Kerang itu di pinggir pantai ya. Nah itu mencari makan. Kalau ada musuh atau ada kotoran yang masuk ke dalam mau mengganggu rumahnya, dia bunuh. Nah waktu dia tutup, dia akan mengeluarkan cairan seperti air mata. Dia akan sakit dan menderita, tapi dia melindungi rumahnya. Jadi akan mengeluarkan air mata. Nah lama-kelamaan air matanya si kerang ini akan menjadi mutiara di dalam rumahnya. Nah, jadi memang itu adalah proses alam yang murni. Tidak ada manusia yang bisa dihidupi. Tidak alam yang murni. Nah, mutiara adalah lambang kemurnian Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah menderita menebus manusia dari dosa, supaya manusia yang ditebus itu bisa menjadi mutiara-mutiara yang berharga di mata Tuhan. Ini gambar imam besar, para Farisi, yang lebih mementingkan tradisi adat istiadat, syariat-syariat agama, kebudayaan mereka, dan mereka gagal mentaati firman Tuhan. Mereka gagal mentaati Taurat. Mereka menyembunyikan kebenaran di dalam Mesias, kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada generasi selanjutnya. Bahkan mereka menghasut orang-orang umat Israel supaya menolak Mesias yang adalah Juru Selamat, yang telah dibuatkan oleh nabi-nabi berabad-abad lalu di dalam kitab mereka. Ini di dalam bangsa. Tadi pembacaan kita di dalam itu tentang tulisan-tulisan kudus di dalam Alkitab itu adalah ilham Allah yang bermanfaat untuk belajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik di dalam
janda-janda yatim-piatu mereka tekan. Ini terus dalam Matius 23 ayat 27 Matius berkata bahwa orang-orang Farisi itu seperti kuburan yang dirabut putih, luarnya bersih, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang-tulang dan pelbagai kotor. Nah, ini gambar tentang Tuhan Yesus sedang mengajar pada murid-muridnya dan kepada orang-orang tentang bagaimana kasih Allah, kebenaran Allah, dan juga Tuhan Yesus dalam tugas misinya itu juga membuat begitu banyak mujizat-mujizat yang mereka menyaksikan. Tuhan Yesus mengajarkan orang buta bisa melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan. Semuanya itu dia lakukan. Tetapi orang-orang Farisi, imam besar waktu melihat itu, mereka mencemooh. Karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu dari kecil mereka tahu bapaknya si Yusuf, ibunya Maria. Kok dia punya kuasa bisa menyembuhkan mujizat-mujizat yang supranatural itu? Jadi mereka menghasut. Mereka bilang sama orang-orang bahwa itu Tuhan Yesus itu menggunakan kuasa setan, Beelzebul. Ya, Tuhan Yesus marah, Tuhan Yesus bilang, kamu boleh menghina saya, tetapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, roh yang ada di dalam tubuhku yang berkuasa dan itu, Roh Kudus tidak akan bisa mengampuni kamu sampai itu sampai saat ini kita sebagai Tuhan kita tahu banyak orang yang di TikTok ya, di YouTube sering orang itu menghina Tuhan Yesus kita ya. Apa tadi mereka tidak mengerti, mereka belum mengenal siapa kebenaran surgawi yang sudah menebus dosa mereka. Jadi kita mendoakan pasti Tuhan akan bekerja mengubah. Di dalam Matius 5 ayat 6 Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lapar dan haus. Bapak Ibu Saudara dikasih Kristus, jangan kita gadaikan iman kita karena kita lapar dan haus akan kemewahan dunia, ya akan kenikmatan dunia. Jangan kita lapar dan haus, kita gadaikan iman kita untuk mencapai kekuasaan, mengejar jabatan, karir, ya, kejar kemewahan, mencari uang, sampai kita menemukan Tuhan. Tuhan Yesus lapar dan haus. Lukas 4, ya, Lukas pasal 4, 40 hari Tuhan Yesus akan lapar dan haus di padang gurun Yeriko sebelum dia mulai misinya ke dalam tanah. Pada waktu lapar dan haus, iblis mencobai Tuhan Yesus. Iblis bilang, kalau kamu benar-benar anak Allah, kamu ubah batu-batu itu menjadi roti. Tuhan Yesus bilang, iblis, kamu jangan mencobai Allah. Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dengan tiap firman yang keluar dari pelajaran yang kita selama di dunia ini, kita memang harus bekerja, harus berkarya, ya, mencari nafkah, karir, sekolah, belajar, itu semua untuk menghidupi kehidupan kita. Dari kerjaan Tuhan itu melarang orang-orang Kristen ini minta-minta, tak boleh, harus bekerja, berkarya. Tetapi jangan sampai kita karena lapar, haus, kita jadi mengorbankan iman. Di dalam Matius 6 ayat 33, Tuhan Yesus berkata, carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Jadi Tuhan mau kita fokus, ya, fokus kepada kerajaan kebenarannya.
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apapun yang kita miliki tidak bisa dibandingkan dengan keselamatan jiwa. Nyawa kita ada dalam kuasa. Mau harta segunung manapun, kalau nyawa kita sudah diambil, nggak ada yang bisa kan? Nggak ada yang berkuasa menggantikannya. Karena itu Bapak Ibu selama kita masih hidup, ya, selama kita punya kesehatan, kita punya kepandaian, kita punya talenta, karunia, bakat, apa itu jangan berarti untuk diri kita sendiri, tapi juga berarti bagi sesama kita, bagi kesaksian, bagi keluasan dan karena Tuhan yang sudah memberikan kita semua yang hikmat. Di ayat selanjutnya kita baca lagi bersama-sama dari 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Kita mulai. Jika Injil yang kamu beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Zaman globalisasi modern saat ini, ilmu pengetahuan teknologi menjamur ilah-ilah modern. Ya, begitu sibuknya kita dengan dengan semua media, ya, sampai kita kadang-kadang tidak mengatakan kita dari mana ya. Suami istri itu kan, tapi nggak mau masing-masing dari ya di media sosial. Sebenarnya kalau kita sudah makan waktu, ambil waktu begitu banyak dengan medsos itu, sebenarnya kita juga punya ilah yang baru, ilah modern. Jadi kita harus tetap waspada. Ya, sekarang ini banyak orang yang mengandalkan logikanya, pikirannya, kemampuan, kepandaiannya, cakirnya. Ya, biar mereka kena mengandalkan mereka tidak lagi mengandalkan iman kepada Sang Pencipta. Mereka menciptakan ilah-ilah sesuai dengan logika mereka. Nah, ini kita diperingatkan supaya waspada. Dan kita jangan kita mengorbankan pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar sampai kita lupa diri mengejar harta karun yang akan punah dan tidak kekal. Ya, jangan kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat. Banyak ada di video sekarang ini orang Kristen memakai nama Kristen, tapi Kristennya progresif. Jadi Kristen progresif itu mereka ajaran mereka merangkul semua lapisan masyarakat, tokoh-tokoh pemerintah untuk berdonasi, untuk hidup saling menolong satu sama lain, mengasihi satu sama lain, membantu dana upaya. Kedengarannya bagus, ya, kedengaran bagus, membantu sesama, mengasihi sesama. Tapi di dalam ajaran mereka tidak sebut-sebut nama Yesus.
firman Allah lebih terang, jauh lebih terang dari matahari ciptaannya. Karena itu kenapa Tuhan Allah tidak bisa dihampiri oleh siapapun. Ya, waktu Musa menemui Tuhan Allah di Gunung Sinai, ia mukanya sampai merah seperti kayu. Dan Tuhan Allah tidak menunjukkan diri, dia hanya tampil di semak-semak. Jadi Musa tanya, ya Tuhan, kamu ini siapa? Kamu siapa nih Tuhan? Tuhan bilang, aku ada yang aku ada. Tuhan gak bilang saya ini seperti matahari, saya ini seperti bulan. Enggak, karena itu semua ciptaannya dia. Dia jauh lebih tinggi, gak selevel kalau dibandingkan dengan apa yang Musa bisa bandingkan. Makanya dia hanya bilang, kamu katakan ya kepada bangsaku umat Israel, aku ada yang aku ada. Yahweh ya. Jadi itu namanya ada yang aku ada. Nah, Bapak Ibu Yesus Kristus, firman Allah ini diberikan hanya bagi orang-orang yang rendah hati, yang punya iman kepada Tuhan Yesus. Saya teman-teman saya akan sama saya, tapi setiap saya bergaul dengan dia, saya bilang gini, kamu udah sholat? Iya, udah sholat. Sholat apa ya? Apa ya? Oh itu ya? Tahu nggak setiap kamu sholat? Ada kata-kata ini kan? Tunjukkanlah jalan yang lurus. Kamu ada nggak? Iya ada. Nah, jalan yang lurus itu Tuhan kita, itu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu nggak punya siapa. Karena banyak orang bilang Tuhan Yesus itu adalah agama Kristen, salah. Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan semua bangsa. Paulus Francis itu bilang No, no. Tuhan kita adalah Tuhan mereka semua orang yang sama. Jadi saya sekarang kasih tahu sama saya. Jadi kamu kalau cari jalan yang lurus itu Tuhan Yesus Kristus. Kamu gak usah masuk Kristen ya. Yang penting kalau kamu mendapat masalah, ambil namanya adalah Tuhan Yesus. Dia cuma mengingat saya ini. Tapi kamu itu. Nah ini salah satu cara ya teman-teman, bagaimana kita mendapatkan jangan menjadi kata-kata yang sebenarnya sesuai dengan ayat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara Kristus, iman kita yang kecil, kita bisa memiliki gunung itu. Tuhan Yesus berkata, orang yang punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung, pindah tanam di dalam laut. Tuhan Yesus mengatakan, ini maksudnya, kalau kita punya iman yang kecil, kita bisa memindahkan gunung-gunung masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan iman yang kecil, kita bisa diangkat ke surga. Karena itu, Kristus, mari kita gali terus, berulang-ulang, lahan kitab suci ini kita baca, supaya pada waktu kita membaca, Roh Kudus Tuhan akan bekerja di dalam hati kita. Iman kita berkata untuk menjadi iman yang besar. Nah kalau iman yang besar, tadi iman yang kecil kita akan ke surga. Tapi kalau iman yang besar, surga yang akan turun di dalam kehidupan kita sekarang ini. Surga akan menghapus kehidupan. Surga akan menghibur kita. Surga akan mengatasi segala permasalahan. Surga akan membuka pintu-pintu jalan kehidupan di dalam setiap kehidupan. Bapak Ibu, untuk menutup renungan ini, tidak kebetulan ya, pemusiknya ini para yang anak. Saya akan, kita sama-sama ya, bernyanyi lagunya lagu anak-anak. Yang ngajarin saya, cucu saya yang Syarul. Lagunya begini, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Benar ya? Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh.
Charlotte nyanyi, oke? Nyanyi. Suci doa tiap hari, doa tiap hari. Charlotte. Hari baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca tiap hari, doa tiap hari kalau mau tumbuh.